Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman yang telah melihat video kita sebelumnya. Semoga video-video kita membantu teman-teman sekalian untuk bisa memulai menulis di jurnal internasional. Nah, video kali ini saya akan sharing, berbagi pada teman-teman, karena saya juga pemula. Jadi saya juga setiap dapat ilmu, saya update ilmunya, lalu kita bagi-bagi. Teman-teman sekalian, ada beberapa trik yang harus kita siapkan agar kita bisa mudah masuk di jurnal terindeks Scopus. Nah, teman-teman sekalian, simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman sekalian, ada beberapa trik yang akan saya coba sharing kepada teman-teman sekalian berkenaan dengan bagaimana caranya agar kita lebih bisa accepted di jurnal terindeks Scopus. Nah, cara pertama teman-teman sekalian, untuk yang masih pemula seperti saya, kita cek dulu si Mago ya. Kita cek dulu ya. Cek dulu teman-teman sekalian bagaimana caranya agar kita bisa tembus teman-teman sekalian. Nah, kita ambil dulu kategori keilmuan kita seperti biasa teman-teman sekalian. Ambil sini saya ambil social science karena saya orang social science kategorinya. Lalu setelah itu kita ambil subjeknya. Saya kebetulan adalah pendidikan ya, education. Nah, teman-teman sekalian, sebelumnya kan kita sudah cerita di sini ya. Nah, sekarang kita ambil lagi ya teman-teman sekalian di beberapa negara ya. Nah, kita ambil misalnya teman-teman sekalian, kita coba negara tetangga yang dekat-dekat dulu teman-teman sekalian. Kita coba ambil ke Thailand. Kita coba Thailand dulu ya. Kita coba di Thailand teman-teman sekalian, bagaimana caranya. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya lebih baik ambil jurnal yang ada di paling bawah. Ini trik saya dapat dari teman saya juga yang sudah menjadi reviewer internasional, namanya Sofwan ya teman-teman sekalian. Dia mengajarkan kami bahwa mengambil jurnal itu adalah jurnal yang paling bawah rankingnya. Tapi kita harus cek juga di Scopus. Tapi ini nampaknya sudah ada H-index. Kalau bisa H-indexnya masih 0 ya teman-teman sekalian. Kita coba yang negara yang lebih mungkin kita dapat jurnal-jurnal yang lebih mudah kita masuk teman-teman sekalian. Kita coba yang kita tengok yang Asiatik ya. Yang kita cari yang 0 ini ya teman-teman. Yes, ya seperti ini teman-teman sekalian. Nampaknya ini baru ya. Kita cari yang aman ya, hindari India, Pakistan, Bangladesh teman-teman sekalian. Nah, misalnya ini ada negara Taiwan ya. Kita coba cek ya teman-teman sekalian seperti ini. Lalu kita cek di Scopus. Nah, ini mau tidak mau kita harus rajin seperti ini teman-teman untuk melihat jurnal yang baru ya. Nanti di video selanjutnya saya akan ceritakan bagaimana cara melihat jurnal baru terindeks Scopus. Nah, jadi nanti saya akan share sama teman-teman di video selanjutnya. Nah, kita copy di sini. Kita cari jurnalnya. Oke, wah ini dia teman-teman sekalian. Kita lihat seberapa sulit kita masuk di sini ya. Oh, ini tidak ada lagi ya, tidak tercover teman-teman sekalian. Ya, tidak tercover, ini ya kita hindari ya. Oke, kita cari lagi yang lain. Kita cari lagi, semisal ini ya di Jepang. Oke. Open access dia teman-teman. Oke, Awya masih present jurnal ini bagus ya. Kita lihat perkembangan jurnalnya.
Oke, kita tengok di sini ya, teman-teman sekalian. Saya juga kasih clue ya, teman-teman sekalian. Kita harus lihat ini ya, perkembangan jurnalnya, apakah jurnalnya berkembang atau tidak ya, atau jurnalnya aman atau tidak untuk tahun-tahun berikutnya. Lihatnya di sini teman-teman ya, dia meningkat atau tidak itu persentilnya ya, teman-teman sekalian. Nanti dia sampai di sini, dia nanti masuk ke Q4 ya. Oke, kita lihat nampaknya bagus ya. Kita cek juga dokumennya. Kita tengok dokumennya. Nah, ini dia. Ini jurnal bagus. Jadi teman-teman yang pemula seperti saya, lebih baik mencari jurnal-jurnal seperti ini. Yang penting kita dapat ID Scopus dulu. Ini banyak teman-teman yang ingin langsung memasukkan artikelnya ke jurnal yang sudah punya reputasi atau sudah punya kuartil. Nah, saya sarankan untuk teman-teman yang masih sama seperti saya pemula, itu lebih baik cari jurnal-jurnal yang baru terindeks oleh Scopus agar kita dapat ID dulu. Nah, kalau kita sudah punya ID, kawan-kawan sekalian, kita lebih mudah untuk masuk ke jurnal-jurnal yang ada kuartilnya. Itu satu trik pertama ya. Nah, teman-teman sekalian cari dulu jurnal-jurnal seperti yang saya sarankan seperti ini. Nanti bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, yang kedua teman-teman sekalian, tapi yang ini teman-teman sekalian lebih baik cari yang di Eropa Timur atau di Afrika atau di Amerika Latin ya. Itu lebih mungkin kita bisa diterima dan banyak jurnal baru yang ada di sana. Nah, seperti Eropa Timur ini kita lihat ada beberapa jurnal yang bisa kita coba ya. Ya, di sini misalnya kita coba lihat, di sini ada jurnal ini ya. Dan bisa jadi gratis ya teman-teman sekalian. Yang kita buru sekarang itu kan jurnal gratis. Nah, bagaimana kita dapat jurnal gratis? Kalau teman-teman sekalian sudah sering ngecek seperti ini, ya insya Allah bisalah untuk bisa tembus ya. Nah, nampak ini juga baru ya teman-teman sekalian. Ya, masih present, masih sangat baru nih, masih baru keluar dari open ya. Dan ini sudah ada mensitasi, sudah ada perkembangan. Kita tengok rekor ranknya ya, masih berkembang ya, cukup bagus. Tapi biasanya kalau datang dari seperti Indonesia itu ditunggu-tunggu tuh teman-teman sekalian. Oke, itu yang pertama, kita cari ID Scopus dulu dengan cara masuk ke jurnal Scopus yang masih baru. Nah, teman-teman sekalian yang ingin masuk ke jurnal Scopus yang ada kuartilnya, kita paling tidak punya ID Scopus dari jurnal-jurnal Scopus yang baru di accepted oleh Scopus atau yang diterima oleh Scopus yang masuk terindeks Scopus baru. Nah, di sini kita lihatnya. Tapi nanti kita akan kasih cara untuk melihat bagaimana melihat jurnal Scopus yang baru di terindeks oleh Scopus. Nah, cara kedua teman-teman sekalian, setelah kita punya ID Scopus atau sudah punya satu tulisan, kita memang harus merapikan Google Scholar kita. Kita harus rapikan itu karena biasanya ada saja para reviewer atau editor yang melihat ini siapa sih yang nulis gitu ya. Nah, kalau kita tidak merapikan ini, biasanya dia menjadi kurang berminat dengan tulisan kita karena kita pemula ya. Tapi kalau sudah menjadi profesional itu sudah otomatis ya, pasti ada ya. Kita coba dengan nama saya ya. Saya baru jurnal Scopusnya baru 1 dan 1 baru diterima lagi, baru 2 ya tahun ini. Dan yang lain masih proses karena lama sekali teman-teman kalau menunggu jurnal itu. Memang tidak ada cara instan, tapi cara yang saya ajarkan ini teman-teman sekalian adalah cara yang agar lebih mudah kita masuk ke jurnal-jurnal Scopus bagi yang pemula. Ya, teman-teman sekalian, ini diperbaiki ya. Ini yang tulisan-tulisan kita yang belum masuk ya dimasukkan gitu ya, yang dirapikan ya, sehingga ini benar-benar bagus gitu ya, termanage dengan baik. Nah, kalau dia lihat kita sudah menulis rajin seperti ini, kemungkinan memang tulisan kita akan digubris ya, atau dikasih
masukan ya, karena kita juga belum punya nama di Scopus. Tapi kalau kita sudah punya nama, mungkin kita dapat tawaran ya untuk nulis. Oke, itu cara kedua. Nah, teman-teman yang belum punya Google Scholar, silahkan dibuat Google Scholar-nya. Ini biasanya menggunakan email instansi. Oke, yang kedua adalah kita harus punya ID ORCID. Ya, ini penting ya untuk para peneliti. Mungkin di Indonesia belum terlalu penting ini, tapi untuk jurnal-jurnal luar sana ini mementingkan menggunakan ORCID. Nah, ini status kita ya teman-teman sekalian. Kalau seandainya kita penulis aktif ini ya, baru saya coba manage ORCID ini sehingga memang belum tersusun dengan baik. Nah, saya sudah buat ID ORCID. Yang belum silahkan register ya. Di sini register, isi berdasarkan permintaan ORCID. Oke, ini seperti punya saya. Oke teman-teman sekalian, ini ID ORCID ini berguna untuk kita karena nanti biasanya dia akan lihat ya. Ya ini karena belum tersusun ya teman-teman sekalian, saya pun baru tahu ini sangat berguna, maka nanti akan kita susun juga. Yang berikutnya teman-teman sekalian, ketika sudah punya ID Scopus, sudah punya Google Scholar, sudah punya ORCID, nah ini biasanya ini untuk melihat prestasi kita itu ada di Publon ya nanti teman-teman sekalian. Dan teman-teman sekalian juga bisa cari orang-orang yang mempunyai bidang keahlian yang serupa dengan teman sekalian di Publon ini, mana tahu mau diajak untuk melakukan kolaborasi. Nah ini karena saya juga baru ya, belum ada satu hal yang spesial bagi saya di Publon. Teman-teman sekalian bisa ya, kita coba saya dulu. Oke, sign in. Ya ini bisa teman-teman aktifkan, silahkan diisi aja ya apa saja yang teman-teman ingin masukkan di sini. Dan ini data saya, nah, ini masih kosong ya di Publon. Nah, jadi teman-teman sekalian silahkan aktifkan Publonnya. Nah, nanti teman-teman bisa cari misalnya salah satu mentor saya di bidang ini, di tulis menulis ya di jurnal internasional, IPDIL namanya. Ini bisa dilihat di sini, walaupun ini datanya belum ada yang belum update ya. Nah, ini sebenarnya sudah 6 ya. Nah ini publikasinya 81, sebenarnya lebih banyak mungkin. Oke, itu sudah kita lihat di sini. Oh, ini adalah reviewer di beberapa jurnal internasional. Ini kita bisa lihat, cek. Nah, ya ada beberapa jurnal yang terindeks WOS ya, Scopus plus WOS ya nampaknya. Nah ini teman-teman sekalian, kita bisa cek nih apakah ini terindeks Scopus juga ya. Dia ada 2 jurnal itu terindeks Scopus WOS. Kita coba ini, apakah dia terindeks Scopus. Kalau dua-duanya terindeks, kita beruntung ya kalau bisa accepted di sana, kita dapat juga ID WOS. Oke teman-teman sekalian, kita coba cek jurnalnya ada apa tidak ya. Wah, banyak sekali ini jurnal yang namanya sama. Oke, karena di sini banyak sekali namanya yang sama ya teman-teman sekalian, kita mungkin ini ya. Ini open access ya. Jurnalnya bagus ya teman-teman sekalian. Wes ya ini jurnalnya ada ya di Scopus jurnalnya. Ini adalah jurnalnya open access. Dia punya site score-nya 3,2 dan dia juga jurnal WOS. Nah, kita nggak bisa cek WOS karena WOS berbayar teman-teman sekalian, harus
kita punya library WOS itu sendiri ya. Saya kebetulan tidak punya. Itu bedanya dengan Scopus ya. Kalau Scopus ada Simago ya untuk mencoba melihatnya. Di WOS ada juga ya untuk melihatnya, tapi kita tidak bisa. Oke, teman-teman sekalian, itu adalah langkah-langkah yang bisa teman-teman lakukan. Saran saya bagi teman-teman sekalian yang ingin masuk ke jurnal internasional bereputasi, kita yang penting masuk dulu ke jurnal Scopus dulu. Punya ID dulu. Kalau teman-teman belum punya ID, ini agak rumit ya. Pengalaman saya juga ya, sangat rumit. Saya kebetulan juga mentor saya mau bimbing ya. Ada beberapa mentor, yaitu Bang Ifdil, Bang Habibie Soleh, Bang Sofwan, sama Bang Kurniawan. Jadi teman-teman sekalian, saya sarankan lebih baik berkolaborasi dulu dengan teman-teman yang sudah biasa membuat jurnal artikel yang diterbitkan di jurnal Scopus. Dan kalau seandainya teman-teman mau coba juga, tidak apa-apa, dengan cara seperti ini biasanya tembus. Dan ini langkah-langkah ini ada teman-teman yang sudah mencobanya, alhamdulillah tembus dan bisa masuk ke jurnal yang baru tadi ya saya informasikan kepada teman-teman. Memang kita harus update terus ya, sehingga kita bisa masuk ke jurnal-jurnal yang kita idamkan nantinya. Sekaligus kita harus melihat juga template-template jurnal yang sekaligus kita harus lihat juga template dari jurnal tersebut. Misalnya kita cek artikel yang sudah terbit di sana, lalu kita lihat cara penulisannya dan kita ikuti cara penulisan itu, dan biasanya jurnal tersebut lebih senang dengan orang-orang yang sudah mencoba untuk melihat kebiasaan tata tulis jurnal tersebut. Oke, itu aja mungkin tips untuk kali ini. Besok kita akan bercerita tentang bagaimana melihat jurnal Scopus yang baru terindeks oleh Scopus. Jurnal-jurnal apa saja nanti saya akan bagi, dan teman-teman kita harus semangat, semuanya yang kita inginkan dalam kebaikan tercapai. Mohon maaf, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kritik dan saran silahkan kirim ke kolom komentar kita.